Oke, saya mulai ya Mbak Silmi dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Sindiana dari Fisika Angkatan 2019. Di sini saya sebagai moderator. Eh, Selamat datang di acara Bimoli, Bimbingan Mahasiswa Olimpiade. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Bimoli pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Silmi yang mau hadir untuk memberikan ilmunya. Eh, Sebelumnya Mbak Silmi boleh perkenalan terlebih dahulu. Mbak Silmi juga silahkan. Iya, cek cek. Suara saya masuk jelas. Masuk Mbak, jelas. Bentar ya, ini masih proses menyambungkan ke laptop. Oke Mbak. Buka dulu aja kalau gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Silvi Mahmuda, mahasiswa Fisika angkatan 2017. Di sini diamanai dari Imafis untuk menyampaikan bukan sebelumnya maaf ya kalau suaranya keras, soalnya rumah saya pinggir jalan, jadi banyak suara dari luar masuk ini. Terdengar berisik banget ya? Enggak kok Mbak, enggak apa-apa. Enggak terlalu Mbak. Enggak terlalu ya, dan alhamdulillah kalau gitu. Ya nanti mohon dimaklumi jika di tengah-tengah muncul backsound ya, anggap saja kayak backsound suara. Perkenalnya apa ya, udah ya. Perkenalnya apa aja ini, MC? Dek. Kabarnya gimana Mbak? Kabarnya alhamdulillah baik. Terus aku pengen kenalan yang ada di sini aja, angkatan berapa ini? Oh iya, sama asal ya. Saya dulu, asal saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Jadi ini dari sejak Maret lalu sampai sekarang masih di rumah, belum balik Solo. Nanti yang di sini coba perkenalan dulu ya, saya ingin tahu dari angkatan berapa sama asalnya dari mana aja. Mau bisa tolong MC itu satu persatu aja, ada yang paling atas itu, sambil saya menyiapkan laptop. Oke teman-teman, perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ahmad Alwi Yuswa. Silahkan Mas Alwi. Iya, selamat siang Mbak Silmi. Nama Ya, saya ya. Alwi Yusfa dari Fisika 19. Asalnya Mas? Asalnya? Saya dari Madiun. Ini juga di rumah. Oke. Oh, sama-sama Jawa Timur ya? Iya Mbak. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, salam kenal. Andina, silahkan perkenalan dulu nama dan asalnya. Andina Riswandari. Halo Mbak. Hai. Mbak, Ya. perkenalkan nama saya Dina, asal Sidoarjo, Jawa Timur. Dari angkatan 20. Oh, anak Jawa Timur di sini ternyata banyak ya.
Oke, Andina, lanjut. Siapa, Mbak? Oke, lanjut. Anida, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Ya, selamat siang, Mbak. Siang. Perkenalkan, nama saya Anida Salma, biasa dipanggil Ida, dari Semarang, Jawa Tengah. Oh, Semarang. Ini juga di rumah, ya. Oh, lumayan jauh. Ya, di rumah masing-masing. Oke, lanjut. Oke, Anida. Oke, lanjut. Anissa, silahkan nama dan angkatan dan asal. Iya, Mbak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila Solihah. Biasa dipanggil Pila. Dari Fisika 2020, asal dari Klaten. Oke, salam kenal Bella. Iya, Mbak. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Akila, silahkan nama, angkatan, dan asalnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Alia Pramita dari Fisika 2019, asal dari Kebumen. Salam kenal. Oke, salam kenal. Akila ya panggilannya. Oke, ayo lanjut. Oke, lanjut. Koirul Singgi, silahkan perkenalan nama, angkatan, dan asalnya. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Koirul Singgih Munandar, bisa dipanggil Koirul, dari angkatan 2020, asal saya Sukoharjo Mbak. Deket ya. Koharjonya mana? Koirul. Iya Mbak, dekat. Sukoharjonya mana kalau boleh tahu? Solo Baru Mbak. Oh, Solo Baru. Deket dong sama. Oh, Solo Baru Mbak, Solo Baru. oh iya iya iya. Dekat sama rumahku, ya. Lanjut. Mbak Ena Hasna, silahkan perkenalan nama, angkatan, dan asalnya. Oke, suara saya terdengar. Dengar, jelas. Selamat siang, Mbak Silmi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasna Ainun Nurul Ma'rifah, biasa dipanggil Ena, dari Fisika 2019, asalnya dari Majalengka, Jawa Barat. Terima kasih. Oke, nah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mbak Fikriana Azah Umaroh, silahkan perkenalan nama, angkatan, sama asalnya, Mbak. Oke. Assalamualaikum Mbak Silmi. Perkenalkan, namaku Fikrina Asa Umaroh, biasa dipanggil Azah, angkatan 2018, asalnya dari Pemalang. Pemalang, Jawa. Ya. Oh, nah ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Intan, silahkan perkenalan nama, angkatan, dan asalnya. Selamat siang, Mbak, teman-teman. Nama aku Intan Carolina, dipanggilnya Intan. Aku dari angkatan 2020, asal aku dari Sukoharjo. Sukoharjonya mana, Intan? Solo Baru juga, Mbak. Sama kayak Koirul. Dekat. Lanjut. Friska Aulia, silahkan perkenalan nama, angkatan, sama asalnya. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia Alfianti, dari angkatan 20, asalnya Karanganyar. Salam kenal, Mbak. Oke, Friska.
Asalnya mana, Friska? Karanganyar tadi ya. Oke, lanjut. Mbak Mega, silahkan perkenalan nama, angkatan, sama asalnya. Oke, perkenalkan nama saya Mega Dita Ayuning Tias, bisa dipanggil Mega, dari angkatan 2018, asalnya dari Semarang. Oke, lanjut. Mbak Nesya Adelia, silahkan perkenalan. Ya, halo Mbak Silmi dan teman-teman semua. Namaku Nesya Delia Putri Jauhari, bisa dipanggil Nesya, dari Fisika 19, asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oh ya. Oke, lanjut. Mbak Sriani, silakan perkenalan nama, angkatan, dan asalnya. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Saya Sriani, bisa dipanggil Enci. Saya dari tetangganya Majalengka, dari Cirebon. Terima kasih. Mana Cirebon? Iya Mbak, aku di Cirebon. Oh ya ya ya. Ya. Oke, lanjut. Suweno, silakan perkenalan nama, angkatan, dan asalnya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Suweno, asal dari Sukoharjo, angkatan Fisika 20. Terima kasih. Salam kenal Mas, Mbak, teman-teman yang lain. Salam kenal. Oke. Oke, lanjut. Wiwin Dwiana, silakan perkenalan nama, angkatan, sama asalnya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Mas Mbak, teman-teman. Kenalin, namaku Wiwin Dwiana dari Fisika 19, asalnya dari Grobogan. Oke, Wiwin. Grobogan Jawa Tengah ya. Iya, oke. Karena semua udah perkenalan, Mbak Silmi semua sudah perkenalan. Mungkin bisa dimulai acara pada siang hari ini. Mbak Silmi dipersilahkan. Oke, terima kasih udah perkenalan semua. Ya, setidaknya tahu dikit-dikit lah meski nggak bisa hafal semua ya. Ini ada 14 orang. Ini yang di sini panitia berapa orang? Yang di sini ada 4 orang, Mbak. Oke, oke. Itu mau saya mulai, suaranya depan kok ramai banget, bentar ya. Iya, Mbak. Share screen saya sudah kelihatan belum ini? Belum kelihatan. Belum ya? Belum, Mbak. Masih bermasalah ini, bentar. Maaf ya, ini laptopnya kayaknya agak error jadi belum bisa nyambung
saya mulai dulu aja sambil menunggu biar bisa gabung ini. Ya Mbak, silahkan Mbak. Oke, saya mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang udah saya sampaikan tadi di sini, cek. Ya Mbak. Oke, sedikit prolog. Jadi mau berbagi pengalaman aja di dunia Paralimpiadan. Di sini bukan berarti saya yang lebih bisa ya, tapi di sini kita sharing ilmu aja, apa yang pernah kita peroleh disampaikan. Karena ketika kita mendapatkan ilmu, jangan sampai terhenti di diri kita sendiri, harus bisa mentransfer ilmu ke orang lain. Jadi dengan itu ilmu bisa bermanfaat. Oke. Maaf karena sinyal, jadi saya lanjutkan. Jadi ketika masuk SMA itu sebenarnya saya lewat jalur Olimpiade Fisika, jadi itu sekarisidenan seperti itu, dan untuk berapa besar bisa masuk secara kayak dapat jalur undangan gitu loh, yang berapa besar juara Olimpiade, kemudian bisa masuk ke SMA situ. Nah, saya alhamdulillahnya bisa keterimanya lewat situ. Nah, ketika di SMA-nya ya kan biasa ada ekstrakurikuler, banyak ya, termasuk ada 9 dulu itu namanya, kan kalau di tingkat sekolah OSN, mungkin beberapa teman-teman juga udah pernah ikut.
Olimpiade Sains Nasional, dan itu ada ekstrakurikulernya dari sekolah. Nah, dulu saya ikutnya dua, antara fisika dan astronomi. Dan seiring berjalannya waktu, kemudian saya lebih ke astronomi ya, daripada fisika. Nah, di situ ikutnya olimpiadenya astronomi jadinya. Kemudian sampai kelas 3, ya kalau misalnya suruh pilih antara jurusan astronomi sama jurusan fisika, ya saya sebenarnya pinginnya lebih ke astronomi, tapi astronomi itu kan adanya di ITB ya, kalau teman-teman tahu di sana yang ada jurusan astronomi baru di situ. Ya karena saya dari Jawa Timur dan masih merasa jauh, ya udah masuk aja ke itu yang di Jawa Tengah, yang fisikanya juga termasuk bagus. Di sini kan alhamdulillahnya predikat prodi fisika A seperti itu. Nah, dan ketika masuk di perkuliahan ini, ya saya kembalinya ke Olimpiade ya, tempat asal prodi kita ya, di fisika itu. Meskipun sebenarnya bisa-bisa aja ya Kak. Kalau ada teman-teman yang ikut KN MIPA itu kan nggak selalu yang dari prodi itu ikut pelajaran dari KN MIPA-nya itu. Misalnya anak prodi fisika kemudian ikutnya KN MIPA biologi. Nah, seperti itu sebenarnya ada. Memang boleh ya sebenarnya boleh, terserah kalian ya. Terserah kalian ikut apa, tapi ya kalau bisa kan selinier dengan prodi yang kita ambil di kuliah ini. Oke, ini di sini saya akan menjelaskan tentang fisika modern. Jadi udah ada yang sering ikut Olimpiade belum? Kemarin yang ikut kompetisi Sobat Bumi ada nggak? Coba aja. Ada yang ikut nggak? Cek. Bagaimana, Mbak? Ada yang ikut kompetisi Sobat Bumi belum, yang barusan aja kemarin itu, teori sains? Ada Mbak, ada. Siapa? Ada. Iya. Ada siapa ya, lupa. Itu dari UNS saya lihat ada si Daniel kemarin itu udah keterima 3 besar. Kalau saya sebenarnya ONMIPA itu ikutnya tahun lalu ya, tahun 2019, itu alhamdulillah jadi delegasi ke tingkat wilayah, delegasi dari UNS. Nah, di tahun 2020 ini saya nggak ikut seleksi di tingkat univnya, karena kemarin itu tubrukan dengan acara organisasi, jadi itu ini gimana ya waktunya barengan, ya udahlah relain yang di KN MIPA, insya Allah ada kesempatan ada yang lain. Jadi ya udah setahun ini nggak ikut KN MIPA akhir 2019. Sobat Bumi kemarin juga ikut, tapi udah ngerjain berapa jam gitu ya, terus tiba-tiba nggak bisa ke submit, jadi ya nggak bisa terrekod hasilnya. Ya udahlah. Ini saya mau menampilkan PowerPoint yang akan jadi bahan materi pada sore hari ini, siang menjelang sore. Bentar saya tanya, ini suara saya berisik nggak dari situ? Soalnya dari sini rame banget ya. Enggak kok, Mbak. Enggak terlalu berisik. Beneran ya, nanti kalau misalnya itu terlalu rame coba bilang aja, Pak, cari tempat yang lebih kondusif. Oke, Mbak. Ini kok nggak bisa ya.
Kan belum presentasi saya. Dek, ya. Udah ya? Sudah, Mbak. Oke, yang dari laptop saya matikan. Dari HP saya matikan aja kalau gitu. Kalau di situ video kamera saya on kan? Ya nggak, Dek? Off cam itu, Mbak. Ya, saya bentar. Oke. Ya, langsung aja di sini untuk ruang link prolog ya, kita review materi SMA dan perkuliahan. Udah pernah dapat materi fisika modern kan? Ini di semester 3 ya kalau nggak salah. 3 atau 2. Nah, jadi ini kita bahas tentang review singkatnya aja. Ruang lingkup dari fisika modern itu berkaitan dengan konsep struktur dasar partikel kecil di alam. Atau contohnya itu termasuk fisika, mekanika kuantum, dan interaksi dasar dari partikel. Yang dapat dijelaskan di sini yaitu fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan melalui fisika klasik. Jadi fisika modern itu bertolak belakang dengan fisika klasik. Apa aja sih fenomena alam yang dapat dijelaskan di fisika modern? Itu ada yang berkaitan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berkaitan dengan kelakuan cahaya dan partikel yang sangat kecil atau yang berukuran mikron. Okay, next. Nah, di sini fisika modern dibagi ke dalam 2 kategori dasar, yaitu yang pertama pendahuluan teori relativitas, fisika kuantum, fisika statistik, dan aplikasi teori kuantum elementer pada molekul, zat padat, nuklir, dan fisika partikel. Nah, ini tentang percobaan Michelson-Morley udah pernah dijelaskan ya yang di SMA, di kuliah juga pernah di review lagi sama dosen. Ini ada beberapa cermin untuk melewatkan sumber cahaya. Nah, dari percobaan ini, karena tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik, maka postulat Einstein mengeluarkan postulat relativitas berikutnya, yaitu yang pertama yaitu tentang prinsip relativitas. Hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka inersial, yaitu kerangka-kerangka yang bergerak dengan kecepatan tetap sama lain. Dan yang kedua, kelajuan cahaya pada ruang hampa sama besar untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak pengamat. Nah,
Apa efek dari relativitas kultus ini? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari dari beberapa contoh soalnya, ada dilatasi waktu, kontraksi panjang, transformasi kecepatan, efek Doppler relativistik, simultanitas dan sinkronisasi waktu, momentum relativistik, energi kinetik relativistik, massa relativistik, dan energi total relativistik. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Yang ini sebenarnya gampang sih, apa soal-soal ketika SMA. Kalau masih ingat tentang pas SBMPTN itu kan soalnya seperti ini kan ya. Ini yang masih klasik maksudnya soal-soal sederhana, belum masuk ke Olimpiade. Jadi kita masih refresh materi aja. Yang pertama, soalnya itu sebuah pesawat memiliki panjang 95 meter saat di bumi. Ketika pesawat bergerak dengan kecepatan V, menurut pengamat di bumi, panjang pesawat adalah 76 meter. Besar kecepatan V adalah, nah ini kita membandingkan antara panjang akhir dan panjang mula-mula ketika panjang yang dipengaruhi oleh relativistik dan panjang normal. IT LT sama dengan L0 akar 1 min V. Ini V kuadrat. V kuadrat per V kuadrat. Ini kalian mestinya udah paham kan karena sering dipakai. Tuh, persamaan ini. Kemudian dibandingkan antara L1 dan L0, kita dapatkan akar 1 min V kuadrat per V kuadrat. Nah, karena di soal udah diketahui ya, panjangnya L1 itu kan 95 dan L2 76. Maka kita masukkan nilainya, kemudian kita dapatkan V per C itu nilainya 3/5 atau V sama dengan 0,6 C. Ya. Selanjutnya ini tentang paradoksi kembar. Masih ingat? Gimana ketika ada dua orang anak kembar, kemudian dua orang anak kembar, nah yang satu di bumi, yang satunya ke langit, ke angkasa maksudnya. Nah, ketika karena ada perbedaan itulah, maka terjadi perbedaan jarak dan sama waktu, maka terjadilah perbedaan di antara mereka. Ini kita jelaskan ada dua anak kembar, sebut saja A dan B. Ketika suatu hari A memutuskan untuk menjajah keluar angkasa, A melaju dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C. Sedangkan B diam di bumi dan A ini pergi selama 7 tahun ke luar angkasa dan kembali ke bumi dengan kelajuan yang sama. Nah, ketika A sampai di bumi setelah 14 tahun total perjalanan, A melihat B yang terlihat lebih tua dari dirinya. Nah, dari sini ada seperti kasus kita diminta mencari nilai pertambahan waktu atas delta menurut A. Dan masa kedua anak tersebut, dan jika masa kedua anak tersebut sama yaitu 5 kg, maka carilah besarnya momentum yang dimiliki oleh A dan B. Dan terakhir tentukan besarnya energi yang dimiliki keduanya. Ini masih ingat nggak? Saya ingin coba ngetek deh, kalian masih ingat materi yang pernah diajarkan? Ini caranya hampir sama kayak tadi tentang pertambahan waktu, berarti tentang dilatasi waktu ya. Kemudian ada momentum ini, ada momentum normal, ada momentum relativistik, dan ada energi biasa dan ada energi relativistik.
Nah, ini jadi ketika kita mencari T relativistik, itu kan persamaannya T0 per akar 1 min B kuadrat per C kuadrat. Nah, dari situ nanti kita masukkan karena T0-nya 14 tahun ya, seperti yang diketahui dari soal tadi. Terus T-nya 0,64 C kuadrat, maka diketahui dari T ini 23,33 tahun. Jadi perbedaan si A itu kan merasakannya hanya 14 tahun pergi, sementara yang si B yang tinggal di bumi itu hanya merasakan waktu yang lebih lama, yaitu 23,33 tahun. Nah, selisihnya berapa? Tinggal dikurangi aja antara 23,33 dikurangi 14 sama dengan 7,33 tahun. Nah, untuk momentum ini karena di bumi itu karena yang B ini tinggalnya di bumi, maka momentumnya normal, yaitu sama dengan 0. Sedangkan yang A, momentum relativistiknya yaitu E sama dengan M0C per akar 1 min B kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilainya, maka diperoleh 2,5 kali 10 pangkat 17 kg meter per second. Dan untuk E totalnya, untuk B karena dia di bumi, maka dia mendapatkan E-nya itu menggunakan persamaan M0C kuadrat. Berarti 5 dikali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Diperoleh 4,5 kali 10 pangkat 17. Itu pangkatnya kurang di atas. Nah, terus untuk yang A, karena mengalami perjalanan keluar angkasa tadi, E relativistiknya yaitu M0C kuadrat per akar 1 min B kuadrat per C kuadrat, diperoleh 7,5 kali 10 pangkat 17. Nah, ini hampir sama, coba dikerjakan dulu. Saya kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup kan? Coba dikerjakan. Nah, caranya hampir sama kok. Setelah ini nanti kita ke soal yang tingkatannya lebih tinggi, ini masih dasar-dasarnya aja. Oke, saya kasih waktu 5 menit aja ya sampai. Cukup kan 5 menit? Cek. Siapa ini? Adnan, Ahmad, Andina. Oke, 10 menit aja kalau gitu. Nanti habis ini coba saya tanya hasilnya berapa. Coba ya dikerjakan. Oke, dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan.
5 menit aja ya, kayak 10 menit kelamaan ini. Ini kok pada tinggal dikit. Kemana ini? Mungkin keluar-keluar Mbak sinyalnya. Iya, iya. Mbak, izin tanya. Ini yang soalnya sebuah partikel meluruh dalam waktu, ini emang nggak ada waktunya ya? Ada Sebentar yang ya. kelewatan. Bentar ya. Itu waktunya 10 pangkat min 7 second ya. Coba nanti dimasukkan. Makasih, Mbak. Mbak, share screen-nya menghilang.
Udah ada yang menemukan jawabannya belum? Satu menit lagi ya, teman saya tanya. Oke, udah ada yang mendapatkan jawabannya? Mbak, itu yang Oke, kita dicari. Ya, gimana? Itu yang Adnan dicari ya? ya, Mbak. Itu yang dicari itu yang panjangnya jaraknya jarak setelah itu setelah meluruh, Mbak. Ini yang dicari kecepatannya, kemudian nanti. Nah, ya kan nanti ketemu jaraknya setelah peluru juga. Nah, nanti pertanyaan akhirnya kecepatan partikel tersebut. Langsung kita lihat pembahasannya aja ya. Ada yang jawabannya sama dengan ini enggak? V sama dengan 6 per akar 5 kali 10,8 meter per second. Ada yang sama? Nah, tadi siapa ya? Intan, coba Intan dapat belum nilainya? Cek. Iya, Mbak. Masuk, ya udah langsung kita. Iya, kalau Udah aku dapat belum? tadi kalau dikuadratin terus ngehilangin akar yang di pembaginya itu, nanti 60 itu dikuadratin jadi 3.600 per V. Kayak gitu ya, Mbak, aku. Tapi baru sampai situ belum nemu jawab. Biar akarnya hilang. Oh iya, berarti masing-masing ruas dikuadratkan gitu. Iya. Oh, ya. Nah, kalau udah caranya benar, insya Allah nanti jawabannya juga seperti ini. Nanti kan tinggal menguadratkan sama kok nanti jawabannya. Tinggal menghitung hasil akhirnya. Oke, jadi kita di sini mencari dari waktu relativistiknya dulu, kita bandingkan dengan waktu mula-mula. Maka T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. T di sini kan S per V. S per V sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. S-nya yaitu jarak 60 meter per V sama dengan 10 pangkat min 7 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Diperoleh V-nya ini nanti
Ya bisa dikuadratkan masing-masing ruas, bisa nanti, atau langsung pembagian aja. Jadi diperoleh V sama dengan 6 per akar 5 kali 10,8 meter per second. Oke, next. Ada yang sama nggak? Coba saya tanya jawabannya. Andina, Anida, Bella, Akila, Ena. Ada yang jawabannya sama dengan ini? Intan tadi belum. Nesha, Suweno, Wiwin. Belum ada. Ada ini nanti tinggal. Sudah, ini cuma review aja. Kita lanjutkan aja ke soal berikutnya. Nah, ini kalau di soal-soal ONMIPA tingkat UNIF itu soal-soalnya fisika modern itu lebih ke fisika kuantum. Jadi biasanya soalnya cuma berapa ya? 2 baris, 5 baris. Nah, dikasih lembar jawabannya itu yang 2 lembaran. Enggak kalau cuma 1. Jadi biasanya 2 atau 3. Itu cuma 1 soal. Nanti kalau misalnya ada banyak soalnya, soalnya singkat tapi jawabannya yang panjang banget. Nah, ini fisika kuantum itu termasuk juga ke dalam fisika modern. Apa sih yang kita pelajari fisika kuantum? Bagaimana gerak materi atau partikel yang sangat kecil banget, yang kita tidak bisa mengukur geraknya dengan fisika klasik. Makanya itu dipelajari fisika kuantum yang mempelajari tentang fungsi gelombang, kemudian nanti dapat energi dari suatu partikel. Ya, langsung aja. Nah, soal pertama yaitu fungsi gelombang radial untuk atom-atom yang serupa atom hidrogen dengan bilangan kuantum N sama dengan 2 dan L sama dengan 1 adalah R21 sama dengan NR eksponensial minus ZR per 2 A0, dengan Z adalah nomor atom dan A0 adalah jari-jari Bohr. Tentukan tetapan normalisasi atau N. Ini udah dapat mata kuliah kuantum semua yang angkatan 2020 belum ya? Nanti insya Allah mulai fisika kuantum itu semester berapa ya? Semester 3 atau semester 3 seingat saya. Nanti belum dapat ya. Nanti insya Allah nanti akan dapat fisika kuantum kenyang kok. Fisika kuantum 1, fisika kuantum 2, fisika kuantum 3. Nah, itu nanti komplit di sini. Di fisika kita pelajarinya. Kalau dosennya itu ada Prof. Parmi, mungkin kalian udah dipelajari. Kalau saya dari semester 1 sampai ya sekarang ini setiap semester mesti diajarinya sama Prof. Parmi. Jadi fisika kuantum 1, 2, 3 ya dapatnya dari beliau. Mungkin kalau yang udah pernah ngerasain ya seperti itulah, tapi keren kok beliau dong. Oke, langsung aja kita nyari nilai normalisasinya N atau N. Apa yang diketahui yaitu R21 NR eksponensial min ZR per 2 A0, dan untuk atom hidrogen di sini kita ketahui bahwa Z-nya itu 1 atau nomor atomnya itu kan 1 kalau hidrogen. Nah, berarti R sama dengan N eksponensial min R per 2 A0. Nah, apa syarat normalisasi? Ini nanti kalau kalian udah masuk ke fisika kuantum 2 ya. 1 juga udah nyerempet. 1, 2 itu nanti udah dapat ini. Kalau belum ya bisa belajar otodidak dulu. Syarat normalisasi yaitu integral 0 hingga tak terhingga R. Ini gimana ya bacanya? Lebih enak sebenarnya jelaskan langsung pakai di papan tulis gitu. R21 kurang R kuadrat dr sama dengan 1. Nah, ini syaratnya normalisasi yaitu sama dengan 1.
Nah, kita masukkan R-nya itu kan tadi sudah diperoleh dari slide sebelumnya. R kuadrat DR sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini kita kan dapat persamaan ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gunakan sifat integral faktorial, yaitu integral 0 sampai hingga xn kali x. Pangkat alpha x dx sama dengan n faktorial per alpha, ini alpha n plus 1. Alpha pangkat n plus 1. Nah, ini bisa kan nanti untuk menyelesaikannya, maka tinggal diubah aja persamaannya ke sini, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. N kuadrat sama dengan 4 faktorial per, ini agak panjang soalnya nanti kalau misalnya menjelaskan, harus enaknya pakai papan tulis, jadi bisa ditulis langsung. Nah, ini N kuadrat sama dengan 4 faktorial per 1 per A0 pangkat 5 sama dengan 1. Nah, N kuadrat sama dengan 1 per 24 A0 pangkat 5. N-nya sama dengan 1 per 2 akar 6 kali 1 per A0 pangkat 5 per 2. Kita ke soal berikutnya. Tuliskan nilai energi eigen partikel bebas bermassa M dinyatakan dengan panjang gelombang de Broglie yaitu lambda. Ini soal, kalau nggak salah, soal ONMIPA tahun 2017 tingkat wilayah. Langsung aja kita bahas. Nah, untuk partikel bebas ini kan potensialnya ya sama dengan 0. Sehingga ketika kita masukkan ke persamaan Schrödinger menjadi min H bar kuadrat per 2M dikali do XP per do X kuadrat sama dengan EC. Dan di sini karena kemudian kita masukkan dari nilai hanya dibalik ya, ini kan dipindah ruas, kemudian diperoleh seperti ini. Dengan diketahui K kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat kali E. Karena partikel tidak dibatasi geraknya dalam suatu daerah tertentu atau tidak dikuantisasi, maka partikel akan menyebar dalam ruang. Dengan demikian, K ini merupakan bilangan gelombang. Jadi nilai energi eigen partikel yang dinyatakan dalam panjang gelombang akan menjadi ini E sama dengan ini tadi akhirnya sudah diubah ya, K-nya seperti itu, kemudian kita masukkan, substitusikan lagi ke dalam sini, E sama dengan H bar kuadrat kali K kuadrat per 2M sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, P-nya ini kita kembalikan ke persamaan H kuadrat per lambda kuadrat sehingga diperoleh E sama dengan H kuadrat per 2M lambda kuadrat. Coba diamati dulu ya, biasanya soal-soalnya serupa kok kalau yang di ONMIPA-nya. Saya nggak tahu kemarin yang soalnya yang tahun 2020 gimana. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau lewat room chat ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini tentukan hubungan komputasi operator posisi X dan operator momentum P. Jadi bisa disimak. Jadi untuk X ini kan operator posisi, sedangkan P ini momentum. Operator X dan operator P
nilai P-nya yaitu minus IH bar D dx. Kemudian kita masukkan yang ke persamaan XPC sama dengan minus XIH bar D dx plus IH bar dx per dx. Ini berarti tinggal dicoret. Kemudian kali C. Ini langsung ya, gimana ini? Bingung, banyak yang bingung ya tentang ini. Soalnya kalau belum masuk ke fisika kuantum ya memang agak susah sih. Karena untuk dasarannya ini akan dijelaskan di kelas misalnya. Makanya kalau misalnya dapat soal langsung ya memang agak susah, dan kalau misalnya mau materinya dari dasarannya nanti waktunya keburu habis. Nanti bisa belajar otodidak ya untuk materi fisika kuantum. Ini nanti soalnya bisa dipelajari lagi. Nah, ini kemudian dapat hasil akhirnya yaitu XP sama dengan IH bar. Nah, ini diketahui dua persamaan eigen untuk dua operator A dan B dalam bentuk seperti itu. Ini angka 3 ya. Kelihatan nggak? Nilai komutator A, B adalah nah, ini kan sudah diketahui dari soal bahwa A itu X pangkat 3 dan cek. Nah, untuk persamaan 1, 2 ini kan persamaan nilai eigen, sementara persamaan 1 memiliki nilai eigen X pangkat 3 dan persamaan 2-nya ini memiliki nilai eigen X dx X kali D dx. Jadi nilai eigennya itu yang di sini, ini dan ini. Nah, kalau udah dapat nilainya itu kita masukkan untuk mendapatkan nilai dari A dan B. Maka untuk menentukan nilai komutator A dan B, maka kita dapat mengerjakan AB pada fungsi dx. Ini penurunan rumusnya ya, bisa dibaca. Tinggal perkalian yang ada di dalam kurung, kemudian dijabarkan seperti itu kan tadi, nanti ada diferensialnya. Nah, itu diferensialnya kita turunkan, kemudian didapatkan hasil akhir untuk persamaannya itu 3x pangkat 3x. Kemudian dimasukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 4 sehingga diperoleh A, B sama dengan 3A. Ini hasil akhirnya dari pertanyaan ini tadi. Diketahui dua persamaan eigen untuk dua operator A dan B. Nilai komutator. Berikutnya. Ini udah ada yang pernah diajarkan belum ya? Coba ada yang mengerjakan ini. Fungsi gelombang atom hidrogen pada keadaan dasar. Untuk nilai ini, nilai fungsi gelombangnya itu kan E pangkat min R per A0 per Pi A0 pangkat 3 dikali pangkat setengah. Dengan A0 yaitu nilai jari-jari ber yang diketahui nilainya adalah 4 Pi epsilon 0 H bar kuadrat per ME kuadrat. Berapakah nilai ekspektasi dari energi potensial pada keadaan dasar? Ini coba itu ya, dikerjakan ya. Kalau kalian bisa browsing kok ini untuk pemahaman materinya, kemudian dari situ nanti diperoleh nilai ekspektasi, atau yang angkatan 18 itu
nggak ada ya, 18 mungkin udah dapat. Saya tanya, kalau yang angkatan 19 sudah dapat fisika kuantum belum, Teh? Siapa ya? Belum dapat. Belum. Itu kan, iya Mbak, belum. Gimana? Kan itu kan kurikulum Merdeka Belajar, jadinya kayaknya fisika kuantumnya kayaknya diin di peminatan kayaknya Mbak. Yang peminatan itu yang kalau kemarin tahun yang di-share itu yang fisika kuantum 3, sedangkan yang fisika kuantum 1, 2 itu tetap masuk ke wajib. Oh gitu Mbak. Tapi belum dapat Mbak. Mungkin semester 4. Oh iya, paling semester 4 besok ya. Nggak apa-apa ya, ini kita pelajarinya yang sebelum diajarkan di perkuliahan, nah kan bisa belajar lebih lagi daripada teman-teman yang lain. Kita masih ada yang bingung atau gitu, wajar lah. Nanti kita di sini bisa sharing. Coba saya minta kalian browsing aja untuk materi tentang fungsi gelombang atom hidrogen. Ini nanti coba kalian cari nilai ekspektasi dari energi potensial pada keadaan dasar. Coba ya masing-masing mencari materinya ini, bisa Google, nanti saya tanyakan kalau misalnya belum bisa menurunkan nggak apa-apa, nanti kita turunkan bareng-bareng, tapi coba baca di Google, coba cari tentang fungsi gelombang atom hidrogen pada keadaan dasar. Dan saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah ini kita turunkan bareng-bareng untuk mencari nilai ekspektasi dari energi potensialnya. Oke, bisa dimulai sekarang sampai jam 14.25. Soalnya ini fungsi gelombang yang dasar banget dipelajari di fisika kuantum.
Mbak Silmi, nggak tahu jawabannya, Mbak. Ini tak jelaskan aja dulu dari buku mekanika kuantum. Nah, kelihatan nggak share screen saya? Belum kelihatan, Mbak. Belum. Ya, ini ternyata belum masuk dari tadi. Bentar. Nah. Jadi ini tuh buku mekanika kuantum biasanya dipakai di fisika kuantum 2. Penulisnya siapa? Yaitu Prof. Suparmi dan Prof. Sari. Ini mereka berdua suami istri, keren kan? Jadi kalau kemarin tulisannya yang Prof. Arminya ini yang penulisnya, sedangkan Prof. Sarinya yang layout. Ini sepertinya dari susunan beliau berdua. Nah, mekanika kuantum di sini menjelaskan tentang penyelesaian persamaan Schrödinger dengan supersimetri dan fungsi-fungsi khusus. Yang dipelajari apa sih di sini tuh? Ada banyak, yaitu antara lain bagaimana kita mencari fungsi gelombang, kemudian dari energi, dan tentunya persamaan Schrödinger yang sering dipakai di persamaan ini. Nah, di sini ada bab-babnya. Nanti saya kirim ke Akil lah kemarin yang jadi itu LO-nya. Iya, Saya Mbak. kirim biar nanti saya kirim ke kamu ya. Nanti minta tolong di-share ke teman-teman. Buku Baik, ini Mbak. bisa buat dipelajari atau tidak. Nah, di sini untuk mekanika kuantum berisi tentang penjelasan sifat-sifat partikel dari gelombang elektromagnetik seperti radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Thomson, kemudian sifat gelombang dari partikel seperti difraksi elektron dan model atom Bohr. Ini mungkin kalian sudah nggak asing ya, karena dari SMA itu udah pernah dijelaskan tentang radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Thomson. Nah, kalau di kuantum ini nanti akan dipelajari lebih dalamnya lagi. Ya, hampir sama ketika materi di SMA, tapi lebih terdalamnya seperti itu. Kemudian di bab 2 ini ada teori dasar kuantum dan persamaan Schrödinger. Apa aja tentang gelombang de Broglie, kemudian persamaan Schrödinger, interpretasi statistika fungsi gelombang, ilustrasi prinsip ketidakpastian Heisenberg, rapat probabilitas untuk pengukuran momentum, kemudian ada operator dan hasil kali skalar, dan prinsip korespondensi. Nah, di aplikasi persamaan Schrödinger untuk sistem potensial sederhana, di sini nanti akan dipelajari tentang partikel bagaimana jika ada di dalam potensial berbentuk kotak, kemudian potensial kotak dalam 1 dimensi, kemudian geraknya partikel dalam kotak 3 dimensi, ada jadi kalau misalnya kita emang ngawang-ngawang fisika kuantum itu kan mempelajari hal partikel yang sangat kecil ya. Kalau misalnya kita pikir buat apa sih pelajari yang kayak gini kecil-kecil, buat apa untuk pelajarinya. Nah, itu pun pernah saya tanyakan langsung ke dosen. Nah, ini untuk manfaat dari fisika kuantum, kita mempelajari tentang fungsi gelombang, tentang energi seperti itu untuk dalam kehidupan nyata apa ya. Dan ternyata mungkin yang nggak kita sadari bahwa
dari yang hal kecil-kecil seperti inilah nanti yang menciptakan hal yang besar seperti teknologi yang ada sekarang. Itu kan kalau misalnya bukan dari sifat material yang nano kan nggak bisa, sehingga bisa menjadi material sebesar alat-alat canggih yang saat ini ada di dunia. Nah, disitulah peran dari fisika kuantum. Jadi kayak fisika kuantum itu kayak pendesainnya dari alat-alat canggih itu. Nah, untuk eksekusinya atau pembuatan rancangan besarnya itu baru dari biasanya anak-anak teknik. Kemudian lanjut aja ke bab 4. Di sini ada osilator harmonik satu dimensi. Kalau di praktikum mungkin sudah dipelajari tentang osilator harmoniknya. Nah, ini dikombinasikan dengan persamaan Schrödinger. Kemudian ada penentuan eigenfungsi dan tingkat energi osilator harmonik dan operator dalam bentuk matriks. Nah, ini yang di bab 5 atom hidrogen yang akan sering dibahas. Ini meskipun untuk kuantum 1 atau 2 tapi akan digunakan ya biasanya sampai akhir, ini tetap akan kepakai. Dan sering ada pertanyaan-pertanyaan di olimpiade tentang atom hidrogen ini. Kenapa sih atom hidrogen, kenapa nggak atom yang lainnya? Karena ada yang tahu nggak kenapa? Atom hidrogen itu kan berapa nomor atomnya? 1, nomor massanya juga. Nah, dari sini kenapa dipilih atom hidrogen? Karena atom hidrogen itu yang paling simpel dibandingkan dengan yang paling sederhana dibandingkan dengan atom-atom yang lain. Jadi ketika kita mempelajari atom hidrogen itu dianggap sudah mewakili dari atom-atom yang lain yang memiliki nomor atom yang lebih banyak. Nah, nanti dari sini di atom hidrogen kita mendapatkan persamaan Schrödinger juga. Nanti akan mencari dari bagian polar, radial, polar, dan azimut. 3 itu. Kalau dari Prof. Parmi itu biasanya soalnya cuma 1. Nah, itu nanti suruh mencari penyelesaian di bagian radial, polar, dan azimut. Atau UTS kemarin gitu ya. Soalnya cuma 1 itu, tapi jawabannya berlembar-lembar hingga 10 itu ada 10 lembar UTS ya, nanti kalian siap-siap aja. Nah, kemudian ada momentum sudut dan momentum sudut dalam sistem koordinat bola. Nah, di sini ada penyelesaian yang ke-6, penyelesaian persamaan Schrödinger dengan fungsi hipergeometri dan konfluent hipergeometri. Apa aja yang dipelajari? Yaitu tentang ada 2 fungsi yang di sini tadi, ada hipergeometri dan konfluent hipergeometri. Apa perbedaannya? Kemudian lebih enak mana sih untuk menggunakan penyelesaiannya di antara 2 cara itu, nanti bisa dipelajari di sini. Kemudian ada persamaan diferensial fungsi Legendre dan Legendre asosiasi, dan ada untuk potensial Coulomb, ada potensial stroff hiperbolik, untuk potensial Rosen-Morse. Nah, ini biasanya kalau di ujian suruh memilih salah satu caranya, ada banyak ini, kalian tinggal memilih. Oh iya, buat kalian yang suka menurunkan persamaan, bukan rumus ya, jadi di fisika itu nggak ada, dari Prof. Sari itu bilang di fisika itu nggak ada rumus, adanya persamaan, makanya nggak usah ribut sama rumus-rumus itu, di fisika nggak ada, kita belajarinya kan persamaan. Jadi insya Allah kalau misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian rajin menurunkan rumus ini nanti bisa. Dan buat kalian yang suka menurunkan rumus atau nggak suka kerja di lapangan, maksudnya seperti itu, ini nanti bisa masuk ke grup risetnya ke fisika teori. Kalau anak 2020 kemarin nggak ada ya waktu perkenalan grup riset. Nah, kalau fisika teori itu ya kayak gini, kita nurunin rumus-rumus, lupa, bukan rumus, persamaan, maaf.
persamaan dari berbagai cara, kemudian nanti diselesaikan. Selanjutnya dari bab 7 ada supersimetri mekanika kuantum. Jangan bingung ya baca ada istilah-istilah kayak gini, nggak apa-apa, masih pemula, masih angkatan 2018, 2019, 2020 masih awal, kalian masih punya waktu yang panjang. Kalau saya udah tinggal dikit lagi di sini, doakan aja cepat lulus, cepat selesai skripsinya. Tinggal setahun, nanti kalian yang menggantikan. Kalian masih banyak, aku masih panjang kok waktunya. Kemudian di bab 7 ini ada supersimetri mekanika kuantum, seperti untuk operator supermuatan dan persamaan Schrödinger, step invarian potensial, aplikasi metode operator untuk penentuan eigenfungsi dan eigen-nilai. Ada formula Susi potensial untuk penentuan spektrum energi potensial step invariance dan nah di bab 8-nya ini ada penyelesaian bersama Schrödinger dengan metode Nikiforov-Ukharov. Aneh ya namanya, ini kayaknya nama penemu mungkin. Nanti ada dari aplikasi metode penyelesaian ini untuk persamaan bagian polar, radial, dan persamaan trigonometri Kosteller. Nah itu nggak apa-apa ya, tak tunjukin ini buat kita nge-review singkat aja, buat gambaran untuk nanti apa aja sih yang dipelajari di fisika kuantum, karena kalau kita bahas ke langsung soalnya itu ya kalau dari awal belum dapat ya agak susah sih, tapi nggak apa-apa, nanti ini kita pelajari. Nanti kalau sudah baca bukunya bisa diulang lagi soalnya. Oke, kita kembali ke fungsi gelombang. Bentar. Kita kembali ke soal yang tadi, di soal fisika kuantum. Tadi sampai nomor 5 ya. Fungsi gelombang atom hidrogen pada keadaan dasar adalah sin 0 sama dengan E pangkat itu, dan dengan A0 sama dengan itu sebagai jari-jari bawah, dan berapakah nilai ekspektasi dari energi potensial pada keadaan dasar. Langsung aja. Nah, ini kita ketahui bahwa dari soal tersebut ada dua persamaan, yaitu sin 0 dan A0. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan harga ekspektasi dari energi potensial. Diketahui bahwa nilai energi potensial ini seperti potensial muatan listrik ya, tinggal V sama dengan minus K E kuadrat per R. Nah, kalinya ini kita ganti dengan nilai 1/4 pi epsilon 0, kemudian hingga dikalikan E kuadrat per R. Nah, berapa nilai harga ekspektasi dari energi potensial? Nah, persamaannya di sini. Nanti ini di mana? Kayaknya ada di buku itu juga sudah bisa. Jadi kalian ya menghafal sih boleh, menghafal dari buku, tapi akan lebih baik jika kita memahami. Jadi persamaan itu jangan cuma dihafal. Saya juga masih proses ini untuk jangan cuma menghafal aja, tapi memahami, karena dengan memahami nanti kita nggak hafal pun bisa hafal sendiri. Paham kan maksud saya? Karena setiap persamaan itu ada makna fisiknya kalau kata salah satu dosen. Jadi kalian jangan cuma menilai ini tuh cuma persamaan yang nggak berarti, tapi sebenarnya dari persamaan itu ada makna fisiknya. Dan kalau profesor itu seringkali mengaitkan satu persamaan dengan apa ya, kehidupan nyata. Jadi kita mendapatkan persamaan ini lebih gampang untuk memahaminya.
Lanjut. Nah, ini tinggal kita main ke integral aja ya, udah bisa kan. Di matematis mungkin juga sudah dipelajari. NC integral 0 hingga 2pi dc seperti itu. Nah, untuk dapat hasilnya ini nanti kita tinggal main ya. Kalau misalnya memang seperti ini harus teliti untuk menurunkan. Soalnya kalau misalnya udah salah sedikit aja nilai akhirnya mesti nanti bakal berubah atau berbeda. Peroleh nanti ini nanti dapatnya 4pi pangkat 2 per 4pi kuadrat A0 maka 3 epsilon 0 integral 0 hingga tak hingga R pangkat minus 2R per A0 dr. Nah, gimana cara menyelesaikan dari persamaan ini? Kita gunakan sifat integral faktorial, yaitu integral 0 hingga tak hingga X pangkat N pangkat minus alpha X dx sama dengan N faktorial per alpha N plus 1. Ini sudah hampir sama dengan yang tadi, tinggal mainkan huruf ya, bukan angka. Huruf dan angka. Sehingga diperoleh nilainya nanti akhir seperti itu, dan kita ganti dari A0 yang sudah ada, kita masukkan yang sudah diketahui dari soal, yaitu 4pi kuadrat per NE. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu minus ME pangkat 4 per 16 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat Haber kuadrat. Nah, ini yang soal nomor 6. Diketahui fungsi gelombang ternormalisasi sebuah elektron pada state NLM 210 atau hidrogen. NLM itu apa? Bilangan kuantum kan ya, ada magnetik, ada bilangan kuantum, bilangan spin, nah seperti itu. Kalau fungsi gelombangnya diketahui bahwa C sama dengan akar 1 per 32 pi A0 pangkat 5 kali RE pangkat minus R per 2 A0 cos theta. Tentukan R atau jarak rata-rata elektron ini dari inti atom hidrogen. Nah, caranya gimana? Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu ada nilai fungsi gelombangnya yang tadi, kemudian ada nilai dari integral C itu tadi sama dengan 1. Kenapa 1? Karena sudah ternormalisasi. Kemudian kita menentukan harga ekspektasi dari jarak elektron ke inti. Maka yang berarti kan yang dicari R. Nah, kita masukkan saja dari yang tadi si F kuadrat sama dengan bla bla bla, kemudian kita dapat harga ekspektasi dari jarak elektron ke inti dinyatakan oleh R sama dengan ini. Ternyata yang paling bawah bacanya gimana ya? Ngomongnya si kalau cuma menjelaskan seperti ini agak susah ya, enaknya langsung ditulis di papan tulis, tapi nggak apa-apa karena kondisikan segalanya dituntut buat online, termasuk bimbingan ini. Ada yang tahu nggak yang on KN MIPA tahun ini gimana? Ada yang mungkin udah dapat info? Belum ya? Yang tahun apa Mbak? Tahun ini kan buat tahun 2021 itu kan nanti seleksinya biasanya di akhir tahun 2020. Ini belum ada info buat kalian-kalian yang mau ikut. Belum ada ya? Mbak. Oh. Atau mungkin panitianya masih kemarin lagi mempersiapkan yang kompetisi Sobat Bumi, jadi mungkin setelah ini. Atau kalau enggak karena kondisi ini masih ditunda tahun depan. Soalnya yang kemarin pun juga agak molor kan karena pandemi. Tapi alhamdulillah dari UNS itu udah dapat medali perak sama perunggu.
Kemudian ya kita lanjutkan ya, yang tadi belum selesai. Harga ekspektasi dari jarak. Nah ini kembali lagi kita kalau di kuantum itu benar-benar dituntut buat rajin-rajin mengintegralkan atau juga mendiferensialkan persamaan-persamaan. Karena banyak banget. Itulah kenapa kalau di fisika itu juga harus paham matematikanya. Ini persamaan ya, integral dari 0 hingga 2pi, integralnya berlapis ya, jangan sampai cacingnya ini ada 3 sobat. Integral. Nah, itu nanti di caranya mulai dari yang terdekat dengan angka, baru kemudian mundur, baru nanti bisa mendapatkan hasilnya. Dan diperoleh di sini R sama dengan 5A0. Ini memang di sini nggak dijelaskan karena terlalu panjang kalau misalnya mau mendiferensialkan satu-satu, tapi kalian bisa nanti mencobanya sendiri dan membuktikan apakah nilainya memang benar-benar ini, coba nanti dibuktikan sendiri. Oke, itu aja dari saya untuk contoh-contoh soal dari fisika modern. Dan kebanyakan memang kalau di ONMIPA atau sekarang itu istilahnya KN MIPA, fisika modernnya lebih ke kuantum. Jadi kebanyakan soal-soal kuantum yang ditampilkan. Jadi buat kalian ya sering-sering aja latihan soal, turunin persamaan. Karena kalau gini nih memang dibutuhkan buat penelitian apa sregep atau istilahnya seperti itu ya. Harus sregep untuk latihan soal menurunkan persamaan seperti itu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Mbak MC Adnan. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Silmi. Sama-sama. Terima kasih Mbak Silmi atas ilmunya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Silakan on mic. Ayo Anida, Anissa, Akila, Intan. Ya, atau bingung dapat materi siang-siang bingung ya. Tapi kalian udah keren kok, udah mau menyempatkan waktunya, memanfaatkan waktunya di weekend. Apalagi di siang-siang ini kan waktu-waktu yang enak buat tidur ya, tapi kalian memilih buat belajar itu udah keren. Nanti tinggal coba diulang-ulang aja, nanti saya kirim soal mekanika kuantum ya tadi, buku dari Prof. Ramli, bisa dibuat pelajari sendiri. Ya, terima kasih Mbak Silmi. Ini nggak ada yang mau bertanya nih. Nah, kalau mau tanya bisa nanti, kalau nggak ada ya bisa chat ke saya, nomor saya tak kasihkan di sini. Atau mau sharing-sharing tentang Olimpiade juga bisa. Ini ya nomor saya. Nanti semisal kalian tanya-tanya tentang ini atau menghubungi Mbak ya. Oke, waktu sudah habis. Nah, terima kasih kepada Mbak Silvi yang telah yang telah menyempatkan waktunya pada acara Bimoli pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak Silmi. Iya, sama-sama. Oke. Oke.
Maaf ya kalau ada kurangnya atau masih belum paham atau malah bikin bingung, tapi nanti bisa dijelaskan, tapi semoga bisa bermanfaat. Ya, kalau ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Silmi. Kami dari Panitia Bimoli mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan. Terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Bimoli pada siang hari ini. Saya tutup acara Bimoli pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Silmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum live kita foto bersama dulu ya. Silakan on kameranya dulu. Boleh on cam dulu. Oke. Yang lain? Tinggal dikit ya, nggak apa-apa lah. Iya, Mbak. Katanya tadi keluar-keluar. Harusnya tadi di awal, tapi nggak apa-apa. Oke, ini yang fotoin siapa? Nesya mungkin? Iya, ya. Yuk, ini on cam. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, Nes? Sudah. Oke, terima kasih kepada Mbak Silmi dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silmi. Terima kasih Mbak Silmi. Terima Terima kasih, Teh. Makasih banyak Mbak Silmi, teman-teman semua. Terima kasih. Sama saya